Hai semuanya, selamat datang di talk show daring bersama Billy Vici, Bimo, Thea, Vio, dan Kenji. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tema yang sangat dekat dengan kita dan pastinya udah gak asing banget nih buat kita-kita. Mungkin dari judul video ini aja udah pada tahu ya kita bakal ngobrolin tentang apa. Bener banget nih guys, kita mau ngobrol-ngobrol tentang drama sekolah online. Wah, kok kedengarannya menegangkan banget ya judulnya. Tapi tenang aja guys, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Nah, di sini ada beberapa teman-temanku yang sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama kita. Teman-teman, perkenalkan diri kalian terlebih dahulu dong. Halo semuanya, nama saya Albertus Bima Adi Prasetya, biasa dipanggil Bimo, dan di sini sebagai siswa yang sedang dalam studi di kelas 12 SMA. Halo teman-teman, namaku Fiora Lala, aku bisa dipanggil Vio, dan di webinar kali ini aku sebagai siswa yang menjalani kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di tengah kondisi COVID ini. Salam kenal ya. Halo teman-teman, namaku Kenji Siddhartha Dian Wijaya. Biasa orang-orang manggil aku Kenji. Nah, di webinar kali ini, aku sebagai siswa kelas 12 IPS SMA Kolej Loyola. Kalau kalian mau kenal lebih dekat sama aku, follow aja @kenji_sdhrt Instagramnya. Wah, kalau dilihat-lihat dari narasumber kita yang kece-kece ini nih, udah pasti kerasa kan keseruan bincang-bincang online kali ini. Oh ya, judul drama sekolah online ini kita ambil untuk memberikan gambaran nih tentang realita kehidupan siswa pada saat mengikuti pembelajaran online dari rumah. Nah, untuk mengetahui keseruan, konflik, serta pengalaman-pengalaman yang dialami oleh teman-teman kita ini, tonton terus video ini ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke pertanyaannya. Aku mau tanya ke Bimo dan Vio sebagai orang-orang yang menjalani sekolah online. Apa sih perbedaan yang paling kalian rasain dari sekolah offline dan sekolah online? Nah, kalau menurutku sendiri perbedaannya itu ada pada intensitas kita ketika ketemu orang, karena selama online ini kan kita hanya bertemu via laptop dan HP dari layar, dari Google Meet atau Zoom aja. Sedangkan dulu kita offline bisa ketemu langsung dan hubungannya juga lebih intens. Terus pelajarannya yang serba online juga menurutku lebih sulit dipahamin dari yang dulu offline, dan ini juga perbedaan yang menurutku cukup mencolok karena dulu yang sudah direncanakan sistem belajarnya seperti apa waktu offline sekarang harus berubah dan menyusun sistem baru. Terus dari segi filenya juga, file tugas yang kita kumpulkan yang dulunya dari kertas dan buku yang masih manual, sekarang bentuknya jadi file, ada juga video dan macam-macam juga. Nah, terus habis itu dari segi pemahaman materi juga menurutku berbeda banget. Yang sekarang online dari rumah itu menurutku jauh lebih sulit untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru itu sendiri. Gitu sih menurutku perbedaannya. Nah, aku juga setuju banget nih sama Bimo. Kalau offline itu kan bertatap muka secara langsung, antara guru dengan murid sama murid dengan murid. Nah, kalau online semua pembelajaran itu kan secara daring, misalnya lewat Google Classroom atau Google Meet. Nah, walaupun kita masih bisa lihat temen atau guru, tapi kan vibes-nya ini pasti beda banget kalau ketemu langsung sama tatap-tatapan dari layar HP atau layar laptop. Nah, jadi itu menurut Bimo sama Vio ya guys, perbedaan yang mereka rasakan dari sekolah offline dan online. Kalau Kenji nih, sebagai siswa kelas 12 di SMA Kolese Loyola, kamu lebih pilih offline atau online? Dan kasih tahu dong alasannya. Kalau aku sih lebih jujur tetap milih belajar online. Soalnya kalau ntar tiba-tiba masuk ke sekolah offline gitu kan, mesti kan kaget gitu bawaannya. Soalnya pas online kan yang berarti kayaknya agak susah, jadi ngerjain tugasnya aja ya nilainya ya bagus sih, cuman jadi nah offline gitu langsung masuk sih kayak anjlok turun dulu itu
Jadi makanya aku lebih milih online. Wah, guys, menarik juga ya jawabannya dari Kenji. Nah, kalian kan udah melewati pembelajaran online dari lama nih. Kira-kira kalian dapat hal positif apa sih dari pembelajaran online ini? Nah, iya dari aku dulu ya. Kalau aku, menurutku kalau keuntungannya adalah dari segi manajemen waktu karena kita yang dari rumah sekolahnya itu lebih bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan kita inginkan tanpa terhalang waktu jam sekolah yang biasanya sudah diatur dan menurutku juga agak ketat. Nah, tapi kembali lagi ini nggak bisa disamain karena kegiatan sama kehidupan orang-orang itu kan dari satu dengan yang lainnya itu beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan sih menurutku. Terus berikutnya tentang kita yang hemat waktu dan hemat tenaga karena nggak perlu memakan waktu di perjalanan kita ke sekolah yang biasanya kalau offline kita harus naik kendaraan atau proses waktu ke sekolah yang biasanya nggak sebentar, terus tenaganya juga yang biasanya kuras lebih banyak di sekolah karena kegiatan, sekarang semuanya dari rumah, jadi menurutku lebih hemat waktu plus hemat tenaga juga sih. Terus dari referensi jawaban kalau kita ada tugas-tugas atau latihan-latihan itu menurutku jadi lebih beragam karena kita diberi kebebasan buat searching dari internet, dari buku, ya itu macam-macam sih. Menurutku itu keuntungan dari kita sekolah online. Kalau aku sendiri, keuntungan yang paling kerasa itu yang pertama tuh bisa bangun mepet. Karena kan misalnya kita masuk sekolah online jam 7.30. Nah, 7.20 bangun pun kita masih nyandak gitu loh ikut. Tapi kalau offline kan nggak bisa. Jadi kayak harus siap-siap, harus mandi, harus makan, sarapan, terus perjalanannya gitu. Yang paling kerasa sih menurutku itu. Yang pertama. Terus yang kedua, keuntungannya tuh tugas-tugasnya kita tuh tertata dengan rapi dan nggak kemungkinan lupa tuh kecil karena diingetin sama reminder HP. Kalau di classroom kan kalau tugas mau dikumpulin, si classroom-nya pasti ingetin besok nih deadline-nya gitu, jadi nggak bakal lupa. Terus sama seperti yang katain Bimo tadi, lebih hemat biaya transport dan biaya makan, karena kan emang kita di rumah terus ya kemana-mana, jadi ya semuanya di rumah. Gitu sih menurutku. Kalau aku sih keuntungannya jadi lebih sabar menghadapi itu ya, sabar menghadapi apapun. Soalnya kita waktu pelajaran online gitu aja kita harus menghadapi sinyal yang putus nyambung. Ditambah lagi kalau ada guru-guru yang kayak tidak paham tentang teknologi gitu. Kan ada yang sinyal nyambung dicari, ini kemana tidak mau ikut pelajaran saya ya. Ya gitu aja sih sabar. Nah, kalau ada sisi positif atau keuntungan, pasti juga ada nih sisi negatif atau kekurangan dari online school. Menurut kalian, sisi negatif atau kekurangan dari online school ini apa sih? Nah ya kalau dari aku, sisi negatif atau yang kurang baik dari online school ini adalah materinya yang menurutku jauh lebih sulit dipahami karena kita melakukan aktivitasnya kan dari rumah, memahami materi, ngerjain soalnya dari rumah tanpa bantuan siapapun. Menurutku itu jauh lebih susah daripada dulu kita di sekolah bisa tanya ke teman, bisa tanya ke guru, yang efeknya tuh bisa lebih kerasa gitu daripada yang sekarang kita serba online. Terus dari segi kesehatan, ini menurutku dari fisik di mana mata kita tuh jadi lebih capek, soalnya harus dipaksa melihat layar HP atau layar laptop selama jam sekolah yang nggak sebentar. Ini tuh bikin mata kita tuh jadi lebih pedih, lebih capek, terus bagi yang kacamataan itu bisa bikin memperparah kondisi mata kita. Menurutku ini kurang baik efeknya bagi kesehatan. Terus tugas-tugas yang tadi sudah saya bilang, yang apa-apa sekarang serba sendirian, itu bikin kita makin terbebani dan efek jangka panjangnya itu mempengaruhi ke mental kita, yang akhirnya tuh juga bisa memicu stres gitu. Terus kalau misalkan koneksi kita nggak baik, itu juga akan memperburuk kita dalam berusaha memahami materi. Apalagi kalau putus nyambung, itu bikin kita jauh lebih sulit untuk melaksanakan sekolah online ini. Itu kerugian menurut aku. Kalau menurutku sendiri, yang paling besar kerugiannya itu yang pertama aku nggak bisa memahami materi secara benar-benar mendalam. Kayak cuman di mungkin permukaannya atau bahkan nggak mudeng gitu. Karena kan kayak guru tuh cuma jelasin ngomong, sedangkan kalau misalnya matematika, akuntansi yang butuh praktek hitungan apalagi seni itu kan harus benar-benar kita dibimbing. Ada guru yang ngajari benar-benar ada. Kok di offline kan gitu. Cuman kan ini nggak bisa.
Itu sih kalau menurutku. Terus yang kedua, aku sendiri sikap menunda pekerjaanku tuh semakin meningkat. Karena kayak vibes-nya di rumah tuh rasanya pengen tidur, main HP, main game gitu. Dan kayak tugas-tugas tuh terbengkalai dan akhirnya numpuk, akhirnya stres sendiri untuk ngerjainnya. Selain itu juga kata Bimo, kesehatan mata juga terganggu karena aku juga kacamataan. Jadi rasanya tuh kalau udah lama natap laptop atau HP itu mata udah pedes, terus nanti mesti agak malam udah sakit mata. Nah itu yang paling nggak enak banget tuh itu. Selain kesehatan mata tuh juga biasanya kalau duduk terus itu pinggang tuh sakit walaupun masih muda nggak tahu ya kenapa. Tapi rasanya kok duduk lama setelah sekolah tuh pinggangnya sakit gitu loh. Jadi pengennya ya tiduran gitu kan. Terus selain itu juga waktuku pribadi main sama belajar itu semuanya nyampur sama keluarga. Jadi kayak nggak bisa bedain mana yang harus dikerjain dulu, mana yang bisa nanti. Gitu menurutku. Nah, kalau Kenji gimana nih? Kan tadi Vio sama Bimo bilang kalau mereka kurang bisa memahami materi yang diberikan selama pembelajaran online. Kalau kamu lebih paham materi waktu pembelajaran offline atau online? Dan apa sih alasan dibalik itu? Ya kalau aku sendiri jujur waktu pelajaran lebih paham waktu offline. Bayangin aja Vio sama Bimo aja waktu online aja udah bisa memahami apalagi saya. Soalnya kalau di offline itu misalnya aku udah mudeng nih aku tanya sama teman sebelahku nih caranya gimana ditunjukin. Wah, jadi paham nih. Misalnya nulis X kuadrat apa gitu nanti ada urut gitu. Tapi kalau online gini kan dia ngomong nanti pokoknya gini-gini. Hah, gini piye gitu pasti kan kayak tambah dah mudeng lah gitu. Apalagi kalau misalnya sinyalnya sudah putus-putus gitu, jadi itu kan jadi mata beda mudeng, jadi susah dipraktekin. Oke, jadi bisa dibilang kendalanya sekolah online itu beragam banget ya guys. Nah, kalau sekarang aku mau tanya nih tentang kesehatan dan fisik maupun mental kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa capek baik secara fisik maupun mental, apalagi mental nih yang mungkin kena banyak banget pengaruh dari sekolah online ini. Ceritain dong pengalaman kalian waktu kalian kayak ngerasa capek secara fisik maupun mental kalian. Oke, kalau menurutku lebih capek mental itu benar-benar yang paling aku rasain selama kita sekolah online ini. Karena apa-apa kita serba sendirian, apalagi kalau misalkan kita dari keluarga yang mungkin anak tunggal atau yang kurang saudaranya tuh nggak banyak gitu. Pasti kan lebih sering merasa kesepian ya kalau di rumah aja. Apalagi selama pandemi kita juga himbau buat yang jarang keluar rumah gitu, harus apa-apa dari rumah. Nah, apa-apa yang serba sendirian ini menurutku membuat kita yang sudah merasa kesepian ditambah sekolah yang nggak gampang mengaruhi mental kita yang tuh jadi lebih down. Nah, kemudian apalagi kalau kita itu sulit mengikuti kegiatan sekolah yang apa-apa sekolah lain yang materinya tuh susah dipahamin. Nah, kalau menurutku sendiri, ya perasaan mental yang aku rasain itu kan capek banget ya, karena kita ngerjain tugas banyak banget, sendirian lagi. Rasanya capek banget toh, kan kayak tiba-tiba tuh aku bisa ngerasa down sendiri, terus insecure, karena kayak dia teman-teman lain kok bisa mudeng waktu pelajaran online, terus bisa tugas-tugasnya ulangannya bisa dapat bagus gitu. Jadi kayak rasanya tuh ngerjain tugas sendirian, apalagi kan aku anak tunggal, jadi kayak di rumah tuh nggak ada orang yang diajak omong yang umur sepantaran tuh nggak ada gitu. Jadi kayak ya rasanya dipendam sendiri gitu sih ya menurutku. By the way ini guys, kalian pernah nggak sih ngerasain kayak mengalami pengalaman-pengalaman yang unik atau lucu gitu? Kayak misalnya nih, katanya ada yang waktu itu baru di toilet terus tiba-tiba dipanggil sama guru buat jawab pertanyaan. Atau waktu lagi meet gini, terus tiba-tiba ada hewan peliharaan yang nutupin kamera. Kalau misalnya ada, cerita-cerita dong ke penonton kita. Mungkin aku dulu ya. Jadi itu waktu satu hari ini waktu awal-awal online kelas gitu, Wak. Jadi itu waktu pelajaran jam pertama, ya kan? Jam pertama terus Google Meet.
Nah, aku tuh kak pagi itu selalu mandi kan, karena kayak biar nggak ngantuk gitu loh. Jadi habis mandi tuh langsung duduk, langsung Google Meet. Nah, habis Google Meet tuh kan selalu on cam. Nah, terus aku udah mandi kan. Terus sebelum selesai tuh gurunya itu bilang kayak, Tio mandi ya habis ini gitu toh. Kan aku kan kayak, ya kan aku udah mandi, rasanya kan aku gitu toh. Ih ya ampun kok, gurunya iki ya kan, akan rasanya gitu. Gitu ya udah toh, agak kesal-kesal gimana gitu. Terus beberapa hari setelah itu, aku tuh lihat muka aku sendiri kan di Google Meet, kok rasanya aneh gitu kan. Ternyata tuh, ternyata tuh emang muka aku tuh kayak, emang kayak nggak mandi gitu loh. Terus kayak, aku juga, oh iya, jadi emang emang muka aku aja yang mungkin kelihatan pucat kan, karena mungkin kameraku kan emang nggak terlalu jernih gitu. Jadi kayak aku kayak, oh alah, gue emang kelihatan nggak mandi, tapi sebenarnya aku udah mandi. Jadi itu sih cerita itu dari aku kayak dianggapnya nggak mandi, dan aku udah mandi. Ya, kalau dari aku ya, itu apa namanya, yang disebutin Teh Asma itu jadi pengalamanku semua itu. Yang ditanyai waktu di toilet, terus ada, jadi itu ceritanya gini, apa namanya, aku kan itu toh, mau ke toilet, ya masa aku ke toilet sendiri perlu izin sama orang lain, toilet rumahku kok. Terus aku toilet nih, terus tuh tanyai, ya Kenji, aduh, pas kebetulan lagi di toilet, belum selesai, pertanyaannya susah pula. Nah, aku mikir toh, bentar Pak, lagi di toilet. Aku pikirnya paling bakal langsung di skip ke orang lain, soalnya kebetulan pertanyaannya susah. Langsung tanya itu, aku sudah selesai toh, langsung tanyai, ya Kenji selesai atau belum? Wah, langsung, loh, aduh kok masih tanya iya? Langsung aku, ya Pak, bentar. Langsung apa ya kan aku nggak tahu jawabannya. Ya so aku langsung bilang, saya nggak tahu Pak. Langsung gitu. Untungnya sih langsung di skip ke orang selanjutnya. Habis itu kalau ada hewan peliharaan Ibnu tuh, wah tuh paling sering nih, apalagi ini apa namanya? Ada kucing nakal banget demi Neptunus ini. Itu senengannya lompat-lompat ke atas meja, itu senengannya nyampur-nyampur ke masuk kamera. Mungkin mau jadi fotobom. Wah, banyak juga ya dinamika yang terjadi selama online kelas ini. Memang ya, lewat online kelas, kita dapat banyak banget pengalaman baru yang tentunya menarik buat kita. Nah, dari berbagai pengalaman yang udah kalian lewatin, kalian pasti dapat dong satu atau dua pelajaran atau moral value dari pengalaman-pengalaman ini. Kalau kalian dapat, boleh dong kalian kasih tahu moral value atau pelajaran apa yang kalian dapat selama ini. Kalau aku sendiri, di tengah masa yang sulit ini kan, kita kan di rumah terus nih ya. Kita tuh harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, itu juga selain itu kita juga harus bisa survive dengan keadaan yang ada. Pastikan nanti kita bisa memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri kalau kita mau berjuang. Nah, lalu kalau dari aku sendiri, moral value atau pelajaran yang bisa diambil dari pandemi dan sekolah online ini adalah tentang lebih mandiri dalam menghadapi segala situasi, kemudian tanggung jawab terhadap segala pilihan yang ada di hidup kita. Nah, terus juga agar kita lebih apa ya, lebih positif, kita juga harus percaya kalau hari besok itu pasti akan menjadi kesempatan baru buat kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau dari aku sih itu pembelajaran selama LOC ini kan bisa berapa bulan nih kira? Hampir 8 bulanan gitu toh. Yang gue dapat tuh apa namanya, kita belajar tanpa itu, belajar tanpa diawasi. Jadi kan itu kan sangat penting untuk kita ke depannya nanti, prospek kerja itu sangat banyak gitu nanti. Belajar tanpa diawasi itu. Jadi kesadaran dalam diri sendirilah itu yang harus diasah dari sejak dini itu. Nah, tadi kan Kenji bilang kita udah online school selama kurang lebih 8 bulan nih. Nah, dan kalian bisa sampai di titik ini dengan masih sehat walafiat kan? Nah, tolong dong kasih saran buat para pejuang online class yang lagi nonton bincang-bincang ini supaya mereka terus semangat dalam menjalani online class mereka. Kalau dari aku sih, buat kalian teman-teman, kita tuh harus punya komitmen yang kuat. Kayak yang tadi aku udah bilang, kita tuh harus punya jadwal belajar. Jadi jadwal belajar kita tuh teratur, kepisah juga antara waktu main, game, keluarga, atau apapun. Nah, terus
yang penting juga itu kita jangan nunda pekerjaan. Karena kan tugas itu kan pasti selalu nambah gitu loh. Jadi kalau enggak kita kerjain pasti kan numpuk. Nah, kalau misalnya kita ngerjain semua tugas dalam waktu bersamaan atau biasanya itu sistem SKS, sistem kebut malam, hasilnya itu juga kurang maksimal. Jadi harus terstruktur jangan lagi. Ya, kalau saran dari aku sih itu tetap belajar rajin aja seperti waktu offline kelas. Juga jaga pola makan, kan ini online kelas kan untuk kita untuk datang itu ya mantengi terus HP dan itu laptop. Terus ya jangan lupa olahraga, soalnya kan selama nih offline kelas mesti kan kita mager-mageran. Cuman kerjaannya mangis tuh, mangan ngising turu. Ya, banyakin olahraga aja biar tetap sehat, kuat jasmani dan rohani. Nah, kalau dari aku, sarannya pertama itu adalah kita mau dulu, kita punya kemauan, karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, terus niat kita dikuatkan, plus belajar buat mandiri seperti yang udah aku bilang tadi. Karena sekolah online menuntut kita untuk apa-apa serba sendiri, jadi kita usahakan sedikit demi sedikit itu kita usahakan agar mandiri, supaya pekerjaan-pekerjaan kita juga bisa selesai. Nah, terus nanti perihal kita hasilnya seperti apa atau nilainya berapa itu diabaikan dulu, kita lihat dulu proses kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi lebih menghargai proses. Gitu. Wah guys, udah dikasih saran dan advice nih sama teman-teman kita di sini. Nah kan dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih tentang online school ini. Sekarang kita mau denger pendapat dari teman-teman yang lain berdasarkan research yang udah kita lakukan berempat beberapa hari yang lalu lewat platform Instagram. Dan inilah hasilnya. Ya, jadi ya guys, ada sekitar 421 orang yang ikut mengisi polling yang saya dan teman-teman saya buat. Ya, jadi ada sekitar 121 orang yang memilih untuk tetap online school. Dan sisanya 300 orang memilih offline school. Nah, perbedaannya lumayan jauh ya. Nah, kalau kalian sendiri pilih apa? Komen di bawah. Nah, lalu banyak dari mereka ini juga bercerita kalau sekolah online itu lebih fleksibel, lebih hemat waktu, santai, asik dan menyenangkan. Tapi ada juga yang bilang kalau sekolah online itu capek, membosankan, dan ribet. Terus mereka ini juga bisa lebih sering rebahan. Dan jiwa mager atau malas geraknya ini tambah merasa lelah. Wah, bahaya juga ya kalau di rumah nggak gerak sama sekali. Nah, lalu dari hasil penemuan kita ini, kita ketahui kalau sebagian dari mereka itu berpendapat kalau offline class atau belajar secara tatap muka, langsung itu kita bisa bertemu dengan teman. Terus dari pertemuan dan pertemanan kita itu bisa menjadi salah satu support system kita dalam menghadapi dinamika-dinamika kehidupan selanjutnya. Nah, ketika kita belajar bareng-bareng dan interaksi dengan orang lain, itu membuat kita jauh lebih enak, jauh lebih baik ketimbang online seperti sekarang, yang apa-apa itu serba online dari layar HP atau layar komputer, yang pertemuannya itu tidak seintens dari yang offline. Nah, terus nih buat anak-anak kelas 12 yang sebentar lagi udah mau lulus dari SMA, mereka itu bilang kalau online school ini menghambat mereka buat membuat kenangan-kenangan baru bersama guru dan teman-teman mereka. Selain itu, seluruh siswa juga mengatakan kalau misalnya pembelajaran offline itu lebih efektif dan dinamika serta pengalaman-pengalaman yang dialami jauh lebih real daripada online class. Selain itu, melalui pembelajaran offline, siswa juga lebih bisa berkonsentrasi dan bisa memahami materi dengan lebih baik. Tapi nih guys, ada yang bilang juga, tapi nggak tahu ya kalau kalian ngerasainnya gimana. Kalau online class itu pelajarannya susah dipahami. Tambah lagi tugasnya banyak banget dan menjadikan sebagian pelajar ini, aku nyebut pelajar karena responden kita mayoritas adalah pelajar ya, khususnya SMA. Mereka tuh malah mengeluh terus setiap hari ini, atau dalam bahasa gaulnya itu sambat terus gitu. Nah, jadi banyak ya guys pengalaman dari teman-teman kita yang tentunya menarik dan unik selama menjalani online kelas ini.
Dan aku rasa judul drama sekolah online ini sangat cocok buat memberikan gambaran pada pembelajaran online yang sudah kita jalani selama ini. Nah, kita kan dalam pembelajaran setiap hari kita melalui platform online ini, kita mengalami banyak sekali drama dan lika-liku kehidupan yang bervariasi. Nah guys, nggak kerasa nih waktu kita buat bincang-bincang sudah habis. Aku sebagai moderator mau ngucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau nonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita akhiri bincang-bincang kali ini, aku punya satu quotes yang bagus nih buat kalian. Dan tolong kalian terapin ini di hidup kalian ya. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Akhir kata, tetap semangat dan terus jaga kesehatan kalian. Selalu patuhi protokol kesehatan dan semoga virus corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa cepat bertemu secara offline lagi. Kami dari BDVG pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih serta ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya. Terima Bye-bye. kasih. Dadah.